Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Maria Goriti Ito dari Prodi Akuntansi dan teman saya Feliciana Dokeswa dari Prodi Akuntansi Universitas Flores. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan jurnal dengan judul Analisis Kinerja Manajemen Persediaan pada PT United Tractors Tbk Cabang Semarang. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah persediaan merupakan salah satu masalah fenomenal yang bersifat fundamental dalam perusahaan. Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada sebuah risiko tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Persediaan bisa muncul secara sengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya sengaja karena adanya perencanaan untuk mengadakan persediaan, sedangkan tidak sengaja jika persediaan ada karena barang tidak terjual akibat rendahnya jumlah permintaan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas tentang analisis kinerja manajemen persediaan pada PT United Tractors Tbk Cabang Semarang, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performansi sistem persediaan tersebut? Tujuan penelitian, memperoleh gambaran tentang performansi sistem pengendalian persediaan di PT United Tractors Tbk Cabang Semarang berdasarkan analisis persediaan efektif dan mendapatkan solusi mengenai kebijakan manajemen persediaan yang sebaiknya digunakan perusahaan untuk meningkatkan performansi sistem persediaan. Berikut persediaan menurut Rangkuti tahun 2007. Persediaan atau inventory didefinisikan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Sedangkan menurut Handoko tahun 2000, persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan baik internal maupun eksternal. Fungsi-fungsi persediaan. Persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang akan menambahkan fleksibilitas operasi perusahaan. Fungsi persediaan menurut Rangkuti tahun 2007 yaitu 1. Fungsi decoupling, untuk membantu perusahaan agar bisa memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. 2. Fungsi antisipasi, untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan untuk menyediakan persediaan pengamanan. Biaya dalam persediaan. Menurut Handi Handoko tahun 2000 menjelaskan bahwa biaya yang timbul dari persediaan itu adalah 1. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. A. Biaya fasilitas-fasilitas penyiapan. B. Biaya modal. C. Biaya keuangan. D. Biaya perhitungan fisik dan konsialisasi laporan. Berikut biaya dalam persediaan yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost mencakup biaya pasokan, pemrosesan pesanan, dan biaya ekspedisi upah, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya pengipakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan, penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, biaya hutang lancar. Biaya penyiapan atau manufacturing. Biaya penyiapan biasanya lebih banyak digunakan dalam pabrik. Perusahaan menghadapi biaya penyiapan untuk memproduksi komponen tertentu. Sistem pengendalian persediaan menurut Sugiri tahun 1995 terdapat dua alternatif sistem pengendalian persediaan yaitu sistem fisik periodik. Pada sistem fisik, harga pokok penjualan baru dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. B. Sistem perpetual. Perubahan jumlah persediaan dimonitor setiap saat. Berikut Economic Order Quantity atau EOQ. Model EOQ pertama kali diperkenalkan oleh V.W. Harris pada tahun 1915. Persediaan dianggap mempunyai dua macam biaya. Biaya pesan atau ordering cost, setup cost, dan biaya simpan atau carrying cost atau holding cost. Heiser dan Render tahun 2005 menyatakan EOQ merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan tertua dan paling terkenal. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi. 1. Tingkat permintaan yang diketahui bersifat konstan. 2. Lead time, yaitu waktu antara pemesan dan penerimaan pesanan.
diketahui dan bersifat konstan. Persediaan diterima dengan segera. 3. Tidak mungkin diberikan diskon. Economic Order Quantity atau EOQ. Rumus EOQ yang biasa digunakan adalah EOQ sama dengan akar 2 SD per H, di mana S biaya pemesanan per pesanan, D penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode, H biaya penyimpanan per unit per tahun. Titik pemesanan ulang atau reorder point. Menurut Heiser dan Render 2005, model-model persediaan mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaannya mencapai nol. Menurut Freddy Rangkuti, reorder point mempunyai beberapa modal, di antaranya yaitu 1. Jumlah permintaan maupun masa tenggang adalah konstan. 2. Jumlah permintaan adalah variabel, sedangkan masa tenggang adalah konstan. 3. Jumlah permintaan adalah konstan, sedangkan masa tenggang adalah variabel. 4. Jumlah permintaan maupun masa tenggang adalah variabel. Persediaan pengamanan atau safety stock. Agus Resitono 2008 menyatakan persediaan pengamanan atau safety stock adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Safety stock bertujuan untuk menentukan berapa besar stok yang dibutuhkan selama masa tenggang untuk memenuhi besarnya permintaan. Menurut Freddy Rangkuti, pada tahun 1996, jumlah safety stock yang sesuai dalam kondisi tersebut sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Rata-rata tingkat permintaan dan rata-rata masa tenggang. 2. Variabilitas permintaan dan masa tenggang. 3. Keinginan tingkat pelayanan yang diberikan. Metode analisis ABC. Analisis ABC merupakan salah satu model yang digunakan untuk memecahkan masalah penentuan titik optimum, baik jumlah pemesanan maupun order point. Analisis ABC sangat berguna dalam memfokuskan perhatian manajemen terhadap penentuan jenis barang yang paling penting dalam sistem inventory yang bersifat multisistem. Metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saber party yang ada pada PT United Tractors cabang Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya sehingga tidak memungkinkan untuk seluruh populasi dijadikan data. Teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode EOQ. Untuk mempermudah pengolahan data dilakukan dengan 2 tahap. Pengolahan data tahap 1, mengelompokkan data berdasarkan konsep ABC dan Rangmon, move on. Pengklasifikasikan berdasarkan konsep ABC dilakukan dengan mengelompokkan persediaan berdasarkan nilai pemakaian. Teknik analisis 2. Pengelompokan data tahap 2. Menghitung biaya persediaan dengan sistem interval pemesanan tetap atau economic order interval. EOI sama dengan EOQ per rata-rata pemakaian per tahun. 2. Menghitung total biaya persediaan dengan sistem jumlah pemesanan tetap atau Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ sama dengan akar 2 SD per H, di mana D sama dengan permintaan, S biaya pemesanan, H biaya penyimpanan. Data yang dikumpulkan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Data permintaan spare part selama bulan Januari sampai Desember tahun 2009. 2. Data biaya-biaya persediaan. 3. Data pembelian spare part. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan langsung dari bagian part analisis PT United Tractors Tbk cabang Semarang, divisi part departemen yang bertanggung jawab dalam penganalisan data-data persediaan perusahaan. Hasil dan analisis data dapat dilihat tabel 4.10 dan 4.11. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk kinerja sistem persediaan PT Unit Traktor Tbk cabang Semarang pada saat ini kurang maksimal. A. Dengan melakukan perhitungan safety stock yang harus dimiliki oleh barang A sebanyak 74 unit, barang B sebesar 34 unit, dan barang C sebanyak 26 unit. B. Titik pemesanan ulang atau record point dilakukan pada saat barang A berjumlah 281, barang B sebanyak 202 unit, sedangkan untuk barang C sebanyak 143 unit.
C. Persediaan rata-rata yang harus dimiliki oleh barang A yaitu sebanyak 422 unit yang setara dengan 3.060.874.876 dan untuk persediaan maksimal sebanyak 562. Untuk barang B, persediaan rata-rata yang harus dimiliki gudang sebanyak 303 unit yang setara dengan 189.113.208 dan untuk persediaan maksimal sebanyak 404 unit. D. Persediaan rata-rata yang harus dimiliki di gudang yaitu sebanyak 215 unit yang setara dengan 18.206.845 dan untuk persediaan maksimalnya sebanyak 286. E. Inventory turnover pada PT United Tractors Tbk Cabang Semarang untuk barang A yaitu sebesar 1,02, barang B sebanyak 1,00 dan barang C sebanyak 0,97. F. Rasio layanan yang mampu diberikan oleh sistem persediaan PT United Tractors Tbk Cabang Semarang pada tahun 2009 adalah senilai 90%. 2. Peningkatan performansi sistem persediaan PT United Tractors Tbk Cabang Semarang dipengaruhi juga dengan persediaan gudang. Sehingga dengan terjadinya gudang, perusahaan bisa lebih efisien dan meminimalisir jumlah biaya dalam memenuhi jumlah permintaan pelanggan. Dapat dibandingkan apabila perusahaan mempunyai persediaan di gudang, maka total biaya atau total cost yang dikeluarkan untuk 1 tahun yaitu 1.888.637.963. Sedangkan jika gudang perusahaan tidak mempunyai stok pengamanan, perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 2.112.320.822 selama setahun. Demikian presentasi jurnal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.